Bab 99. Terjebak jadi istri simpanan. Fade masih harus dirawat di rumah sakit sampai beberapa hari ke depan. Dan Firda tentu saja akan selalu ada di sana dengan perannya sebagai istri bohongan. Firda juga tidak lagi bekerja. Ia mengajukan cuti selama Fade belum sembuh total. Dan ia berharap tempatnya bekerja akan menerima dirinya kembali nanti. Saat ini waktunya sarapan. Firda berusaha untuk membujuk Fade makan, namun pria itu terus saja menolaknya. Bahkan sejak sadar, Fade terus saja bicara ketus kepada Firda. "Fad, makan dulu ya. Kamu mau pulang kan? Maka dari itu harus semangat makan supaya cepat sembuh," tutur Firda dengan penuh kesabaran. Fade menoleh, tatapannya terlihat sangat horor sekali. Bahkan Firda sampai bergidik melihatnya. "Kau kira aku anak kecil, ha? Celotehanmu yang tidak jelas itu sama sekali tidak berpengaruh pada aku," balas Fade ketus. Firda menghela nafas. Ia lalu memberanikan diri untuk menggenggam tangan Fade. Akan tetapi pria itu langsung menepis kasar. Keinginan pun menyerang. Firda dan Fade saling menatap dengan suasana hati yang berbeda. Fade yang mengenal Firda sebagai wanita bayaran yang suka bergonta-ganti pasangan. Sementara Firda yang menatap Fade penuh akan penyesalan dan rasa bersalah. Alasan Firda mau menjadi istri bohongan Fade tentu saja karena dirinya harus bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi. "Aku tidak sudi disentuh tangan kotormu. Tanganmu itu pasti sudah sering digunakan untuk memuaskan orang lain kan?" sarkas Fade dengan penuh penekanan. Firda mengulum bibirnya, entah kenapa rasanya masih sama. Sangat menyakitkan setiap kali Fade bicara hal yang tidak pernah ia lakukan. Firda hanya bisa memejamkan mata dengan kepala tertunduk. Ia juga dalam kebimbangan. Kalau ia bicara yang sebenarnya dan mencoba mengembalikan ingatan pria itu, maka sama saja Firda mengantar nyawa Fade untuk bertemu Tuhan. "Fad, aku nggak tahu kamu bicara soal apa, tapi kata-katamu, kamu menyakitiku. Kau jangan lupa bahwa aku istri kamu," ucap Firda dengan suara yang sangat lembut. Fade tersenyum culas yang mendelik dengan tatapan yang sangat menjatuhkan Firda. "Aku, iya. Mungkin saja kau menjebak aku, makanya kita sampai bisa menikah. Tapi yang harus kau ingat adalah, aku tidak akan pernah mencintaimu. Kau adalah wanita kotor yang tidak pantas untuk bersanding denganku," ucap Fade dengan penuh penekanan dan hinaan yang tidak ada habisnya. Firda hanya bisa diam. Ia bukan membalas kata-kata Fade, justru malah menyodorkan sesendok bubur ke mulut Fade. "Kamu bisa hina aku, Fad, sepuas kamu, sebanyak dan sesering yang kamu mau. Tapi kamu juga harus tetap makan," tutur Firda. Masih tercetak senyuman di wajah gadis cantik itu. Ia seakan tidak tersinggung sama sekali dengan ucapan Fade, meski di hatinya ia teramat menderita. "Aku akan makan, tapi kau pergi dari sini. Aku tidak sudi makan di depan wanita kotor. Aku bisa memuntahkan semua makanan ini," usar Fade dengan kejam. Firda menggelengkan kepalanya. "Nggak bisa, Fad. Mama menitipkan kamu sama aku. Aku nggak bisa meninggalin kamu sendiri," balas Firda menolak. "Oh, jadi kau menolak? Kalau begitu aku tidak akan makan," seru Fade enggan untuk dibantah. Firda mengusap dadanya. Sebisa mungkin ia harus sabar menghadapi pria seperti Fade yang sedang kehilangan ingatannya. "Baiklah, tapi kau janji akan makan kan?" tanya Firda. Fade menatap Firda. "Aku bukan dirimu yang suka berdusta," jawab Fade, menyindir Firda yang tidak bisa memegang janji untuk setia padanya. Firda bangkit dari duduknya.
Sebelum pergi, ia menuangkan air ke dalam gelas untuk Fade minum. Jangan sampai pria itu kesulitan nantinya. Makanlah pelan-pelan. Panggil aku jika membutuhkan sesuatu. Tutur Firda lalu segera keluar. Fade menatap kepergian Firda dengan tatapan yang malas. Ia benar-benar muak melihat wajah wanita itu yang mengingatkannya kepada pengkhianatan yang dilakukan Firda kepadanya di saat ia siap melamar wanita itu. Kau benar-benar wanita menjijikan, Firda. Kau adalah wanita liar yang tidak pantas untuk dicintai, gumam Fade dengan tangan terkepal. Sementara itu Firda, ia memilih untuk duduk di kursi tunggu yang berada tepat di depan ruang rawat Fade. Gadis itu duduk dengan menyandarkan kepalanya di kursi. Ia memejamkan mata namun tidak tidur. Firda rasanya lelah. Selama Fade di rumah sakit dia selalu menemani pria itu. Apalagi setelah Fade sadar. Kedua orang tua pria itu jadi jarang ke rumah sakit dan melimpahkan semua kepadanya. Firda yang terus dituntut mempertanggungjawabkan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Menerima semua ini dengan sabar dan lapang dada. Aku percaya padamu, Tuhan. Aku yakin bahwa setelah badai ini akan ada pelangi dalam hidupku. Batin Firda dengan mata yang masih terpejam. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di sebuah apartemen, tampak seorang pria yang sedang berkutat di dapur untuk membuat sarapan. Pria itu melakukannya demi gadis yang kini sedang duduk manis sambil meraham memperhatikannya memasak. Bukan tanpa alasan pria itu mau memasak. Dirinya hanya tidak mau gadis itu mati sebelum membuat tulang punggungnya kembali baik. Om, ngapain sih masak buat aku? Kan bisa beli online, Om. Celetuk Aira tiba-tiba. Mondi membalik badan. Ia menatap wajah Aira tanpa ekspresi sama sekali. Jangan terlalu sering makan di luar, Om. Tidak baik untuk kesehatan. Saud Mondi menirukan ucapan Aira waktu itu. Aira langsung tertunduk. Ia jadi malu mendengar ucapan Mondi yang meniru kata-katanya waktu itu. Om, gak kreatif masa niru kata-kata aku, ucap Aira dengan wajah meledek. Mondi hanya diam. Ia kembali fokus memasak daripada meladeni ocehan gadis itu. Om, ini apartemen siapa sih? Oh, kita pindah ke sini. Tanya Aira menatap ke sekitar. Ya, Mondi dan Aira tinggal di apartemen tempat Alea dan Tristan tinggal dulu. Bukan tanpa alasan mereka pindah, melainkan karena di sana kamarnya ada dua, walaupun yang satu tidak terlalu besar. Saya malas menjelaskan ke kamu. Kamu yaitu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, jawab Mondi tanpa menatap Aira. Saya juga nggak mau terlalu tahu sih, Om. Saya cuma mau cepat-cepat sembuh dan pulang, kata Aira seraya memainkan botol kecap di atas meja. Mondi yang sedang mengiris bawang langsung terhenti. Ia meletakkan pisau itu lalu kembali membalikkan badannya dan bertanggung jawab pada saya. Jangan lupa poin paling penting ini, ujar Mondi mengingatkan. Aira mendengus. Iya, saya akan bertanggung jawab meskipun Anda itu baik-baik saja, balas Aira pasrah. Baik-baik saja bagaimana? Kamu tidak tahu hasil pemeriksaan saya kan? Makanya jadi gadis itu jangan ceroboh. Cerocos Mondi cepat. Aira terdiam. Yang langsung menundukkan kepalanya mendengar ucapan Mondi yang tepat sasaran. Mondi pun seketika menutup mulutnya. Ia menyadari bahwa ia telah salah bicara. Tidak ada gunanya murung. Ketus Mondi lalu kembali melanjutkan masakannya. Aira menganggukkan kepalanya. Iya sih Om, aku ini emang Ucapan Aira terhenti saat dirinya tiba-tiba saja terbatuk-batuk.
Aira menuangkan air ke dalam gelas lalu meminumnya. Ia menepuk-nepuk dadanya setelah menghabiskan setengah gelas air mineral. "Makanya jangan ngoceh terus," ketus Mondi tanpa menatap Aira. "Om juga, om pasti ngomongin aku kan, makanya aku keselak," sahut Aira tidak terima. "Rugi saya ngomongin kamu," timpal Mondi. Aira mendengus. Ia menepuk-nepuk meja dan membuat luka di perutnya terasa perih. "Au," ringis Aira pelan. Mondi membalik badan ketika sayup-sayup mendengar suara Aira. Ia melihat gadis itu menunduk sambil memegangi perutnya. "Kamu kenapa, Ai?" tanya Mondi mengangkat kedua alisnya. Aira menggelengkan kepalanya. Ia tidak menatap Mondi sama sekali dan terus menunduk. "Ndak apa-apa, Om. Cuma perih dikit kayaknya karena ngomong terus," jawab Aira pelan. Mondi menghela nafas. Ia mendekati Aira dengan pisau di tangannya. Mondi membanting pisau itu di atas meja, membuat Aira terkejut. "Astaga," gumam Aira memegangi dadanya. Aira mendongak. Ia hendak bertanya namun terhenti saat tiba-tiba Mondi menggendongnya. "Omi, bisa nggak sih jangan tiba-tiba?" teriak Aira seperti biasa. "Diam," setak Mondi dengan mata melotot. Aira langsung diam. "Saya sudah istirahat di kamar tapi ngeyel. Saya lempar baru tahu rasa," ucap Mondi sangar. Aira meneguk wajahnya. "Om kok tiba-tiba jadi perhatian sih sama aku?" tanya Aira. Mondi berdecak. Ia terkekeh jenaka mendengar pertanyaan dari gadis dalam gendongannya. "Jangan terlalu percaya diri, bocah. Saya hanya tidak mau kamu tiada sebelum bertanggung jawab pada punggung saya," jawab Mondi menjelaskan. Aira melototkan matanya. Salah memang ia telah berpikir bahwa pria itu menyukainya. Aira mendengus dalam hati, kesal pada dirinya sendiri. Bab 100. Alia mengantar Tristan sampai ke depan rumah. Seperti biasa Tristan akan mencium keningnya dan memeluknya erat-erat. Kata Tristan, ia selalu berat untuk meninggalkan Alia, meski hanya sebentar. "Mas, udah," bisi Alia seraya mendorong tubuh Tristan pelan. Tristan enggan berhenti mencium kening dan pipi Alia. Ia terlalu gemas setiap kali bibirnya bersentuhan dengan Alia. Jangan salahkan dia ya, jika terlalu bucin pada Alia. Tapi salahkan saja Alia yang sudah membuatnya tergila-gila sejak dulu. Tristan masih mencium kening dan kedua pipi Alia. Namun karena Alia memintanya berhenti, akhirnya ia tutup kecupan itu dengan mengusap-usap wajah yang cantik. "Cantik banget Nyonya Sagara," bisik Tristan dengan mesra. Alia tertawa. Ia sudah biasa menerima pujian dari Tristan. Jika dulu Alia malu-malu, maka sekarang biasa saja. "Nanti ke rumah sakitnya hati-hati ya. Dan ingat, minta antar pak sopir, bukan naik taksi," ucap Tristan mengingatkan. Ya, Alia berniat pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Fade, namun ia lebih ingin bertemu dengan kakaknya. Alia juga sudah mengetahui tentang kondisi Fade yang lupa ingatan dan membuat kakaknya yang harus berpura-pura menjadi istri demi bisa bertanggung jawab. Alia sejujurnya sedih mengetahui kakaknya harus bermain peran, apalagi sikap Fade yang mengingat Linda dan melupakan kakaknya. "Kenapa? Kok sedih?" tanya Tristan ketika menyadari raut wajah istrinya. Alia tersadar, ia menatap Tristan lalu menghela nafas pelan. "Aku ingat Kak Firda, kasihan dia. Sekarang harus pura-pura jadi istri Fade. Kenapa ya harus ingatan sama Linda yang enggak hilang? Kenapa bukan ingatan sama kakakku aja?" jawab Alia. Tristan menangkuk wajah Alia.
Ia mengusap-usap pipi istrinya dengan lembut lalu menariknya ke dalam pelukannya. Takdir sayang, mungkin setelah ini akan ada banyak kebahagiaan untuk kakak kamu. Kita doakan sama-sama ya, bisik Tristan penuh kasih sayang. Alea hanya bisa menganggukkan kepalanya. Makasih ya mas, kamu selalu ada sama aku, kata Alea pelan. Tristan mengusap punggung Alea. Ya tentu saja akan selalu ada bersama istrinya. Tidak mungkin Tristan meninggalkan Alea. Yang ada ia meninggalkan semuanya demi bersama Alea. Alea melepaskan pelukannya. Ia lalu mencium punggung tangan suaminya dengan sopan. Hati-hati ya mas, tutur Alea penuh senyuman. Tristan membalas senyuman istrinya. Ia lalu masuk ke dalam mobilnya. Sebelum pergi, Tristan membuka kaca mobil untuk sekedar melambaikan tangannya kepada wanita tercintanya itu. Hari ini Tristan menyetir sendiri. Hal itu dikarenakan Mondi tidak bisa datang karena menjaga Aira. Mondi akan ke kantor langsung saat dirinya sampai nanti. Tristan sejujurnya heran kenapa asistennya itu ngebet sekali ingin merawat Aira. Ya, walaupun Mondi sudah memberitahu alasannya, tetapi ia masih saja ragu. Mau cari jodoh mungkin ya, gumam Tristan geleng-geleng kepala. Sementara itu di apartemen Mondi, pria itu sudah rapi dengan setelan kerjanya. Kini sedang memakai jam tangan dan tinggal berangkat kerja. Om, jadi nanti aku sendirian? Tanya Aira tiba-tiba. Iyalah, kamu kira sampai sama siapa di sini? Jawab Mondi tanpa menatap Alea. Mondi melangkahkan mendekati Arya yang sedang duduk di sofa sambil menonton televisi. Kau jangan macam-macam ya. Awas jangan sampai kabur. Sekali saja berniat kabur, awas kamu, kata Mondi penuh penekanan. Aira mengangguk cepat. Aku nggak niat kamu om. Lagian orang di sini enak. Aku merasa punya suami yang super perhatian, ucap Aira asal dan tentu saja tidak sadar sepenuhnya. Mondi mengangkat sebelah alisnya sementara Aira melotot. Ia menutup mulut lalu menatap ke arah lain untuk melarikan diri dari tatapan pria tampan berjas biru muda itu. Hati-hati Air, saya lihat kamu bisa naksir saya, ucap Mondi seraya mengambil tas kerja miliknya. Mondi sudah melangkah menuju pintu dan siap berangkat, namun suara Aira kembali terdengar. Om juga, ucap Aira dengan lantang. Mondi membalik badan yang melibat tangannya di dada dengan tatapan penuh tanya kepada gadis 19 tahun ini. Om juga harus hati-hati. Siapa tahu om yang suka sama aku, makanya om gak mau aku pergi, tambah Aira dengan sedikit gugup. Mondi tertawa renyah. Ia bahkan sampai menutup mulutnya sendiri ketika mendengar penuturan Aira barusan. Astaga, bodoh sekali, bocah kecil, gumam Mondi geleng-geleng kepala. Om, jangan terus panggil aku bocah ya. Aku ini sudah 19 tahun, sudah punya KTP dan sudah mau menikah, sahut Aira tidak terima. Mondi manggut-manggut, namun tanpa bicara apa-apa lagi, pria itu langsung melangkahkan kakinya keluar dari apartemen. Mondi tertawa saat pulang sampai di luar apartemen. Padahal Mondi masih sangat jelas mengingat bagaimana Aira menangis minta tolong karena tidak mau menikahi kakek tua. Dasar bocah, benar-benar menghempaskan, gumam Mondi seraya masuk ke dalam lift. Apa menggemaskan? Tidak, dia itu ceroboh dan menyebalkan. Ralat Mondi lalu memasang wajah sedatar dan sedingin mungkin. Sementara itu di rumah utama, Alea tampak sedang bersiap-siap untuk pergi ke rumah sakit. Ketika masih bersiap-siap, pintu kamar Alea
Diketuk pelan, lalu disusul oleh suara dari pelayan rumah. "Nona, ada nyonya besar menunggu Anda di bawah," ucap pelayan itu. Dari luar kamar Alea. Alea yang kala itu masih memakai lipstiknya langsung berhenti. Wanita itu seketika terdiam dengan pandangan menatap dirinya sendiri di cermin. Alea tambah khawatir. Dia masih sangat ingat bagaimana orang tua suaminya itu ingin berpisah dengan Tristan. Alea takut sekarang suaminya tidak ada. Siapa yang akan membelanya jika nanti ia dimarahi dan kembali diminta untuk meninggalkan Tristan? Alea menggelengkan kepalanya pelan. Ia lalu menarik nafas kemudian membuangnya perlahan. "Kamu bisa, Lea. Kamu bisa. Bagaimanapun mereka juga orang tua kamu," gumam Alea dengan mata terpejam. Alea pun meletakkan lipstik berwarna menude itu di atas meja rias, lalu segera keluar dari kamar untuk menemui ibu mertuanya. Kaki Alea yang sudah memakai heels membuat suara khas dari pertemuan hak sepatu Alea dan lantai anak tangga. Suara itu terasa membuat sosok wanita berumur namun masih terlihat cantik menoleh. Wanita itu melipat tangan di dada dengan pandangan yang terus meniti penampilan istri putranya. Alea berjalan mendekati Mama Saras. Ia tidak lupa memasang wajah penuh senyuman agar ibu mertuanya tahu bahwa ia senang beliau datang. "Ma," Alea mendekat. Ia hendak mencium punggung tangan ibu mertuanya namun Saras menolak. "Saya tidak sudi disentuh kamu," ketus Mama Saras seraya bangkit dari duduknya. Jantung Alea seraya mencelos. Ia yang tadinya tersenyum ketika senyuman itu perlahan menghilang. "Ma, silakan duduk. Aku akan buat minum untuk Mama," tutur Alea lembut dan sopan. "Tidak perlu. Saya tidak sudi memakan atau meminum minuman dari rumah ini selama kamu masih ada di sini," tolak Mama Saras diikuti kata-kata kejam. Alea terdiam seperti bahasa ribu bahasa. Ia hanya bisa menundukkan kepalanya. Tak kalah mendekat ucapan ibu mertuanya yang jujur saja cukup menyakiti hatinya. "Ma, aku menantu Mama. Aku istri Tristan. Apa yang membuat Mama sangat membenciku?" tanya Alea pada akhirnya. Sejak lama ia ingin tahu lebih banyak mengapa kedua mertuanya itu sangat membencinya. Padahal dia sudah berusaha untuk menjadi istri dan menantu yang baik. Mama Saras membalik badan. Tangannya masih terlipat di dada. Lalu setelahnya terdengar tawa yang menjatuhkan Alea. Mama Saras tertawa seakan Alea baru saja bergurau padanya. "Kamu tahu kenapa saya membenci kamu? Tentu saja karena kamu tidak pantas menjadi bagian keluarga Kusuma. Kamu tidak setara dengan keluarga kami. Dan saya tidak mau menantu saya berasal dari keluarga ekonomi ke bawah seperti kamu," jawab Mama Saras panjang lebar. "Dan lagi, kamu juga sudah tidak memiliki orang tua, kan? Saya tidak rela jika Tristan harus memiliki istri yang tidak jelas didikannya seperti kamu," tambah Mama Saras yang tiada habisnya menghina Alea. Alea menundukkan kepalanya. Ia menangis mendengar setiap hinaan yang terlontar dari mulut wanita yang paling ia hormati sekarang. Air mata itu sudah tidak dapat terbendung ketika mendengar bahwa didikan yang ia terima tidak jelas. Padahal selama ini kakaknya selalu berusaha mati-matian mendidiknya. "Ma, mungkin aku memang gak punya orang tua, tapi aku bukan wanita seperti yang Mama pikirkan," kata Alea lirih. "Tidak seperti yang saya pikirkan. Bagaimana maksudmu?" "Maksud kamu saya salah menilai orang?" "Iya," tanya Mama Saras semakin tinggi nada bicaranya. Alea menggeleng. Ia tidak berpikir begitu. Hanya saja Alea mau meluruskan pikiran ibu mertuanya bahwa anak yang tidak ada orang tua belum tentu pergaulannya bebas. Mama Saras mencengkram lengan Alea dengan kuat.
bahkan Alia sampai meringis saat merasakan sakit. "Au, Mama sakit," ucap Alia sangat pelan. "Kamu terlalu menikmati harta putra saya kan? Makanya kamu gak mau meninggalkan Tristan." "Jawab!" bentak Mama Saras di depan wajah Alia. Alia menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Enggak, Ma, bukan itu. Aku mencintai Tristan dengan tulus, bukan semata-mata ingin hartanya," jawab Alia sambil meringis kesakitan. "Teruslah berucap dusta, tapi yang jelas saya tidak akan pernah percaya sama kamu. Kamu itu pasti pembohong, dan cara kotormu itu juga yang kamu pakai untuk menjerat anak saya kan?" Timpal Mama Sarah semakin mencengkram lengan Alia. "Au, Mama sakit, tanganku sakit." Aduh, Alia berharap ibu mertuanya itu akan melepaskan tangannya. "Tinggalkan anak saya dan katakan berapa yang kamu mau," ucap Mama Saras penuh penekanan. Alia menggeleng. "Aku nggak butuh uang, Ma. Aku cuma butuh Tristan," jawab Alia dengan yakin. "Kamu benar-benar ya?" Mama Saras mencengkeram tangan Alia semakin kasar. "Kamu jangan main-main saya. Saya bisa buat kamu pergi meninggalkan Tristan sekarang juga," ancam Mama Saras. "Jangan, Ma. Aku nggak mau pergi meninggalkan Tristan. Dia suami aku," balas Alia menangis penuh permohonan. Mama Saras melepas cengkeraman di lengan Alia dengan sedikit mendorongnya. "Awas kamu ya jika sampai berani mengadu pada Tristan," ucap Mama Saras lalu pergi meninggalkan rumah utama. Beberapa pelayan mendekati Alia. Mereka membantu istri majikan mereka yang habis dimarahi oleh nyonya besar. "Nona, Anda baik-baik saja?" tanya salah satu pelayan. "Iya, aku ndak apa-apa. Tolong jangan katakan apapun pada suami aku tentang ini ya," pinta Alia pada semuanya. "Baik Nona," balas mereka kompak. Alia pun segera pergi ke kamarnya. Ia berjalan sambil memegangi lengannya yang memar karena terlalu dicengkeram oleh Mama Saras tadi. Alia menyeka air matanya. Ia harus merapikan lagi penampilan wajahnya sebelum pergi ke rumah sakit. Walaupun tubuhnya lemas, tapi Alia akan tetap datang karena sudah janji pada kakaknya.